Shalom Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, mari kita kembali merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Hati kami melimpah dengan syukur ya Tuhan, karena kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan, selalu baru tiap pagi. Itulah yang memungkinkan kami ada hari ini, dan kami mau melandasi hari ini lagi dengan firman-Mu. Anugerah daripadamu ya Tuhan menjadi bagian kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Pengkhotbah 3 ayat 16. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah keadilan hanya di dalam Tuhan. Nah, ada pertanyaan, di manakah keadilan? Sebab di mana-mana terjadi ketidakadilan. Dan itulah realitanya, itulah faktanya. Sampai kapanpun kita tidak akan menemukan keadilan yang hakiki atau yang sejati di dunia ini. Yang ada hanyalah keadilan semu, yang diputarbalikkan, yang diperjualbelikan, yang diskriminatif, yang hanya berpihak kepada orang-orang yang kaya, yang berduit, orang yang berpangkat, dan yang berkuasa. Lalu kemudian bagaimana nasib mereka yang lemah, yang miskin, dan yang papa, yang selalu menjadi korban dari ketidakadilan? Ya, Yesaya 59 ayat 11 berkata, kami sekalian meraung seperti beruang, suara kami redup seperti suara burung merpati. Kami menanti-nantikan keadilan tetapi tidak ada, menanti-nantikan keselamatan tetapi tetap jauh dari kami. Nah, Pengkhotbah 3:16a berkata, sebagaimana yang sudah kita baca tadi, itu sesuatu yang realita. Sudah ada pada zaman itu. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Jadi, tidak ada keadilan di dunia ini, termasuk di pengadilan. Tetapi Yesaya 45 ayat 24a berkata bahwa keadilan dan kekuatan itu hanya ada di dalam Tuhan. Kenapa? Karena dialah Tuhan adalah satu-satunya hakim yang maha adil. Ya, Pengkhotbah 3:16b berkata Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun orang yang tidak adil. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saatnya keadilan yang sesungguhnya, yang sejati, yang hakiki, pasti akan ditegakkan. Sebab apapun yang manusia perbuat di dunia ini, ia harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Sebab dalam mengadili setiap orang, Tuhan tidak melihat rupa, Tuhan tidak melihat parasmu, Tuhan tidak melihat harta, tidak melihat pangkat dan kedudukan. Pengadilan Tuhan adalah benar-benar adil dan hakiki tanpa rekayasa. Oleh sebab itu firman Tuhan memperingatkan agar yang pertama, marilah kita berhati-hati dalam setiap perkataan dan perbuatan kita, karena tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ibrani 4 ayat 13. Bahwa setiap kejahatan dan pelanggaran yang kita lakukan selalu pasti ada konsekuensinya. Mazmur 7 ayat 17 berkata, kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Jadi tidak ada, ya istilahnya, tidak ada konsekuensi. Pasti ada akan sanksi. Yang kedua, bagi orang percaya yang hidup benar, tidak perlu takut menjalani hidup ini. Melainkan tetaplah setia, tetaplah berlaku adil, tetaplah bertindak benar. Sebab ia akan selalu berada dalam pembelaan dan perlindungan dari Tuhan. Mazmur 11 ayat 7 berkata, sebab Tuhan adalah adil dan ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Dengan kata lain, tentu akan dikasihinya, dibelanya, dan dilindunginya. Nah, pertanyaan, di manakah keadilan itu? Ya, mari kita sadari bahwa keadilan itu hanya ada di dalam Tuhan. Karena itu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dan percayalah serta hiduplah di dalam Tuhan. Tuhan
memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah kiranya kami ditolong oleh-Mu Tuhan untuk sungguh melihat Engkau. Meskipun apa yang kami alami di dunia ini sungguh membuat kami kecewa karena tidak mendapatkan keadilan. Tetapi biarlah kiranya ketika kami memandang padamu Tuhan, kami boleh dikuatkan sehingga sekalipun mengalami ketidakadilan, kami mampu bertahan untuk boleh berjuang dan pada akhirnya berpengharapan bahwa semua yang kami lakukan tidak sia-sia karena ada Sang Hakim yang adil yang suatu kali kelak akan menghakimi setiap kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.